Selamat malam dokter. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Apakah saya dapat bertanya mengenai kelainan pada kulit? Baik, Apakah dokter berkenan untuk menjelaskannya? baik, saya akan menjelaskan dengan ilmu yang saya dapatkan. Yang pertama, kelainan pada kulit itu ada yang namanya efloresensi atau ruam. Ruam itu dibedakan di dua, yaitu ruam primer dan juga sekunder. Dan juga dibagi atas ukuran penyebaran masing-masing. Yang pertama saya akan menjelaskan efloresensi atau ruam yang primer. Ruam yang primer itu yang pertama ada yang namanya makula. Makula ini adalah kelainan kulit yang berbatas yang berupa perubahan warna setempat, misalnya pada melanoderma atau pteki, purpura dan juga eritema. Yang selanjutnya ada juga yang namanya papul. Papul ini adalah penonjolan di atas permukaan kulit dengan diameternya kurang dari 0,5 sampai 1 cm. Dan jika dipegang itu seperti berisikan zat padat. Selanjutnya ada juga yang namanya plak. Plak ini adalah papul datar yang ukuran penampangnya lebih dari 1 cm. Ini seperti psoriasis atau juga lichen planus. Psoriasis biasanya ditemukan pada sel kulit kepala, namun tidak menutup kemungkinan ditemukan di bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya ada juga yang namanya urtika. Urtika ini adalah edema setempat yang tumbuh setempat. Edema ini ada edema atau pembengkakan setempat, namun dia bisa hilang sendiri dengan perlahan. Biasanya dikarenakan pengumpulan serum di daerah dermis bagian atas. Selanjutnya selain urtika ada juga yang namanya nodulus. Nodulus ini jika ukurannya kurang dari 1 cm. Nodulus ini jika ukurannya kurang dari 1 cm. Jika ukurannya lebih dari 1 cm dinamakan nodul. Nah, nodulus ini terletak di kutan ataupun subkutan, dapat menonjol, jadi kayak ada tonjolan seperti itu. Selanjutnya adalah vesikel. Vesikel ini adalah gelembung yang berisi cairan ataupun serum beratap, ukurannya kurang dari 0,5 cm garis tengah dan mempunyai dasar. Yang berisi darah disebut vesikel hemorrhagic. Bila nanah dinamakan pustul, kalau lebih besar dinamakan bulat. Selanjutnya ada yang namanya kista. Kista ini adalah ruangan berdinding yang berisi cairan. Cairan itu dapat berupa sel maupun sisa sel. Selanjutnya ada juga yang dinamakan tumor. Tumor adalah neoplasma atau lesi padat. Akibatnya karena pertumbuhan yang tidak semestinya atau ditemukan abnormalitas. Biasanya simptom yang didapatkan atau gejala yang didapatkan itu adanya bengkak, jadi kayak kalau dipegang tuh terasa lebih menonjol seperti itu. Yang kedua itu adalah efloresensi atau ruam yang sekunder. Ruam yang sekunder itu yang pertama ada namanya squama. Squama adalah lapisan tanduk dari epidermis yang mati yang menumpuk pada lapisan kulit yang berkembang sebagai akibat dari inflamasi. Keadaan ini ditemukan pada pasien psoriasis. Makanya pada pasien psoriasis terlihat kulitnya kering bersisik seperti itu. Itu dinamakan squama. Selanjutnya ada yang namanya krusta. Krusta ini terbentuk ketika ada darah kering yang ada di kulit atau di lapisan kulit, di mana lapisan kulitnya itu sudah tergores ataupun teriritasi sebelumnya. Itu dinamakan krusta. Selanjutnya ada yang dinamakan erosi. Erosi ini adalah jaringan di kulitnya itu hilangnya tidak melampaui stratum basal atau stratum pertama dari kulit nih. Jadi cairan yang keluar belum darah, tapi cairan yang keluar berupa serus. Jadi kalau kamu garuk nih, keluar cairan biasanya bening itu cairan serus. Jadi kerusakan yang didapatkan itu baru sampai stratum basal, belum sampai ke bawahnya. Selanjutnya ada juga namanya ulkus. Ulkus ini lebih dalam garukannya atau terkena benda sehingga terjadi garukan sampai lapisan dermis. Jadi lebih dalam daripada erosi tadi. Selanjutnya ada juga yang namanya sikatrik. Sikatrik ini adalah jaringan tak utuh, relief kulitnya ditemukannya tidak normal. Permukaan kulitnya licin, tapi tidak didapatkan akneksa kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran dan bentuk dari kelainan kulit. Yang pertama ada namanya linear. Linear ini dimana kelainannya itu lurus seperti garis lurus, linear ya. Selanjutnya ada juga namanya anular. Anular itu biasanya berbentuknya bulat. Bentuknya bulat ini contohnya dapat ditemukan pada tinea dan juga ringworm. Selanjutnya ada juga namanya arsinar. Arsinar itu bentuknya seperti bulan sabit. Nah,
Selain itu ada namanya polikistik. Polikistik ini pinggirannya sambung menyambung, jadi kayak ada bundaran gini, pinggir-pinggirnya ada bintik-bintik, dinamakan polikistik. Selanjutnya ada namanya iriformis ataupun target. Iriformis atau target ini lingkarannya konsentrik dengan warna berbatas tegas di tengah. Jadi warnanya lebih tegas di tengah daripada di pinggir-pinggirnya. Selanjutnya berkelompok atau grup. Ini berdasarkan letaknya ya. Jadi ini berkelompok atau grup ini dinamakan cluster of lesion. Jadinya contohnya vesicle contact dermatitis. Selanjutnya ada namanya corybiformis menurut letaknya. Itu susunya seperti induk ayam. Jadi ada induk ayam di tengah lalu dikelilingin dengan anak-anaknya seperti itu. Selain itu yang terakhir ada namanya bentuknya confluence. Ini dua atau lebih, yang penting lebih dari satu, dua lesi maupun lebih yang akhirnya bergerombol menjadi satu. Contohnya pada urtikaria. Selanjutnya penyebaran dan lokasi. Penyebaran dan lokasinya yang pertama ada namanya circumscript. Circumscript ini batasnya tegas. Jadi pada kelainan itu, ruam itu batasnya dapat dilihat, dapat ada bedanya. Selanjutnya diffuse. Diffuse itu batasnya tidak jelas. Jadi tidak ada batasan antara ruam ini, tidak terlihat batasnya yang mana. Selanjutnya ada namanya generalisata. Generalisata ini adalah tersebar sebagian besar di tubuh. Jadi banyak ditemukan di tempat-tempat seperti itu di tubuh. Jadi tersebar di sebagian besar tubuh. Selanjutnya ada regional. Regional ini hanya ditemukan di beberapa bagian tubuh atau mungkin hanya di bagian tubuh, mungkin hanya di tangan, mungkin hanya di kaki. Seperti itu namanya regional. Selanjutnya ada namanya universal. Universal ini dapat kalian temukan di seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh ada kelainan yang diderita. Selanjutnya ada juga namanya soliter. Soliter itu lesinya cuma satu. Diskret itu lesinya terpisah dengan yang lain. Jadi ada lesi lagi, cuma letaknya terpisah. Selanjutnya adalah simetrik. Simetrik ini kedua belah ini badannya sama, jadi simetris seperti itu. Kalau unilateral itu ada di satu bagian badan aja, jadi kayak di kanan apa di kiri doang gitu. Kalau yang terakhir itu ada namanya bilateral. Bilateral ini dapat ditemukan di kedua bagian badan. Jadi seperti jika kalian temukan di bagian kanan, di bagian kiri juga pasti ada. Nah, mungkin hanya itu aja yang dapat saya jelaskan. Apakah mungkin sudah jelas? Sudah dokter, terima kasih. Baik, terima kasih.